Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzal Qur'an hudal linnas bainatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalam ala nabil huda wal hikmah wa khataman nabiyyin wa imamul mursyadin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Al-ayah. Qad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu, dari golonganmu. Amat belah kasihan terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, yang ada bersama Rasulullah. Harapannya beliau adalah supaya mereka diikuti, supaya mereka mau mengikuti Rasulullah. Tapi sangat sulit. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Kalau tidak, maka biarkanlah berserah dirilah kepada Allah. Nah, oleh sebab itu, ketika kita menyeru kepada sesuatu kebaikan, tentu tidak mudah, mesti ada penolakan. Nah, dari penolakan itulah hendaklah kita berserah diri kepada Allah. Jangan gerutu ya, jangan kita kesal kan. Memang Allah belum membukakan hidayah buat mereka. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Wajadilhum billati ihsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah, dengan cara baik. Dan ketika mereka membantah, mereka tidak menerima, maka hendaklah kita menerima dengan baik. Ya, artinya kita tidak harus tidak boleh kita gerutu, tidak boleh marah gitu. Pada seperti itulah beliau menyampaikan dakwah ya, dari satu tempat ke tempat yang dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Ya, karena kedatangan beliau adalah merupakan sebagai suri toladan yang baik ya, yang mana Nabi sebagai contoh yang ada dalam dirinya secara zahir maupun lebih-lebih yang batin. Dan itulah yang sungguhnya kita ini belajar mencontohi rohaniahnya ya, terutama tentang ubudiyahnya, tentang sholatnya. Karena itu yang beliau tandaskan dalam hadisnya, sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Sholat sebenarnya. Kehadiran beliau adalah untuk membimbing kita di dalam beribadah kepada Allah dengan ibadah yang baik dan benar. Yang mengikuti tuntunannya, tidak kita membuat perkara yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis dan tidak Nabi contohkan. Itu sebabnya Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah harus benar-benar sabar, benar-benar harus lembut di situ ya. Nah, itu karena pada waktu itu adalah zaman jahiliyah, zaman banyak orang yang menyembah selain daripada Allah. Kebodohannya di situ, bukan mereka orang bodoh-bodoh ya, tapi kebodohan mereka adalah karena di dalam sisi penyembahannya, ubudiyah mereka yang keliru. Itulah yang mereka diluruskan ya. Nah, itu alhamdulillah. Sehingga dengan kesabaran beliau, dengan kelembutannya, sehingga banyak yang mengikuti. Namun demikian, beliau terus ya bersama sahabatnya, baik secara pribadi-pribadi kelompok, bahkan secara berjamaah di situ ya, menyerukan di situ. Namun demikian bahwa perkara yang sampai kepada kita ini adalah perkara zahiriahnya Nabi, syariatnya ya. Tapi bagaimana pengalaman rohaninya?
pengalaman spiritualnya beliau. Nah, ini yang langka, yang sulit yang orang mengikutinya. Seolah-olah hanya ada pada baginda Nabi atau pada sahabat, selesai. Tidak ada kelanjutannya, tidak ada yang dianggap mampu yang bisa mengikuti. Nah, inilah yang sungguhnya yang paling penting yang harus kita ikuti. Maka pada diri Rasulullah itu ada contoh suri toladan yang baik padanya. Yang kita ambil adalah contoh spiritualnya ya. Ini yang inti, yang penting di situ. Karena ini yang paling utama yang akan dikoreksi nanti oleh Allah ketika kita kembali kepada Allah. Baru berbahagialah orang-orang yang mensucikan jiwanya dan celaka orang yang mengotorinya. Dengan bagaimana cara kita membersihkan hati kita? Apa alatnya? Dengan apa kita membersihkan hati ini? Sebagaimana Rasul katakan, kullu syai'in sakratun qalb zikrullah. Segala sesuatu itu ada alat pembersihnya. Untuk membersihkan hati dengan zikir dan zikir. Itu sesungguhnya. Kita zikir ini dalam rangka itu sesungguhnya memperbaiki rohani kita. Membersihkan rohani kita supaya rohani ketika kembali kepada Allah nyaman dan aman dia, tenang dia. Nah, jadi tidak ada kekurangan, tidak ada kesulitan di situ. Tapi kalau tidak, kita tidak akan diterima nanti insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sesungguhnya inilah yang kita ambil hikmah-hikmah di balik kedatangan beliau tentang kelahiran beliau yang tercatat pada tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul, ada apa di tanggal 12 dan kenapa dia harus di Rabiul Awal? Nah, ini. Insya Allah nanti kita akan kupas habis tentang kenapa tanggal 12 dan kenapa dia di bulan Rabiul Awal. Mungkin itu saja sekelumit, sekedar pengantar saja. Nah, nanti kalau kita bahas panjang soalnya ya. Karena ini ada kepentingan lain rupanya jemaah ini ya. Demikian kurang lebihnya, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.